Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Ayo Belajar TV. Kali ini saya akan membahas tentang beberapa hal-hal dasar yang tidak boleh dilupakan ketika kita membuat sebuah makalah. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama, dalam membuat makalah pasti akan banyak mengandung teks-teks ya di dalamnya, maka tentu teksnya pun harus sesuai font dan juga ukurannya. Dan dalam sebuah makalah kita umumnya ya, dalam membuat makalah haruslah kita memilih font Times New Roman. Oke, Times New Roman. Jadi jangan sampai kita membuatnya dengan font-font lain atau bahkan dengan font-font yang malah menjadikannya sebagai untuk desain ya, bukan makalah. Jadi untuk font pilih Times New Roman. Dan untuk ukuran adalah 12. Oke. Dan itu adalah untuk isi. Dan untuk sebuah judul ya, contohnya ini kan judulnya Fasol dan Wasol. Nah, di sini tetap bisa dengan Times New Roman tetapi dengan ukuran font 14. Dan tentunya kita tebalkan juga ketika untuk membuat judul. Oke, selanjutnya jika kita dalam membuat makalah kita mengetik teks Arab ya, di sini contohnya ada teks Arab, maka untuk teks Arab font yang harus kita gunakan ada dua ya. Pertama yang biasa sering dipakai adalah Traditional Arabic. Oke, nah ini dia Traditional Arabic ya, pas di bawah Times New Roman. Dia ada di bawah Times New Roman Arab, di sini ada Traditional Arabic. Dan ketika kita mengetik teks Arab dengan font Traditional Arabic, maka ukurannya tentu tidak sama dengan tulisan Latin. Ukuran yang harus kita gunakan adalah 18. Lalu font kedua tadi, selain Traditional Arabic, kita juga bisa menggunakan Arabic Typesetting. Nah ini dia Arabic Typesetting. Jadi bisa dua ya, antara Arabic Typesetting ataupun juga Traditional Arabic, antara dua itu dengan ukuran 18. Oke, selanjutnya ketika kita ingin membuat paragraf baru, saya akan membuat sini contohnya ya. Oke, kita anggap ini adalah sebuah paragraf baru. Ketika ingin membuat paragraf baru, maka ketika ingin kita memajukannya ya, seperti yang ini, itu tidak perlu dengan menggunakan spasi. Nah, spasi sampai pas tempatnya, itu tidak perlu. Ketika ingin membuat paragraf baru, kita hanya perlu menekan tombol tab sekali. Maka paragrafnya pun akan langsung terbuat seperti ini ya, langsung rapi. Dan ketika kita menulis lagi sampai ke bawah, akan langsung rapi seperti biasa ya, seperti ini contohnya ya, yang di bawah sini. Maka tidak perlu lagi menggunakan spasi. Apalagi jika kita menggunakan spasi tentu akan berbeda-beda ya. Mungkin nanti pertamanya kita memetik spasinya 6 kali, ketika paragraf yang di bawah hanya 4 kali, dan tentu akan susah menyamakan semuanya, apalagi jika paragrafnya akan banyak. Maka untuk membuat paragraf baru hanya kita perlu menekan tab sekali ya. Oke. Selanjutnya dalam membuat makalah juga, contohnya di sini ya. Contoh di sini saya akan pindahkan terlebih dahulu. Ketika kita membuat makalah, kita juga harus ingat dan kita harus teliti juga kerapihan dalam kita mengetik. Nah, di sini kita harus rapi antara rata kanan dan rata kiri.
Jadi tidak boleh di sini berantakan ya, harus sejajar. Biasanya ketika kita baru mengetik ya, maka akan seperti ini tampilannya. Nah ya, di sebelah kiri memang rata, lurus, tapi sebelah kanan akan berantakan. Ya, dia tidak rapi, tidak lurus. Nah, dalam makalah ini tidak boleh. Harus kita rapi ya. Sebelah kiri rata dan sebelah kanannya juga rata. Untuk membuat seperti itu bisa dengan cara kita blok dulu semuanya. Lalu kita pilih di sini ya, nih paragraf, kita pilih di sini, kita pilih justify. Maka akan langsung rapi. Ataupun bisa juga dengan kontrol, kita blok dulu lalu kita pencet kontrol J. Nah, ketika kita sudah mengklik kontrol J, maka paragraf yang kita ketik tadi pun bisa menjadi rapi. Nah, itu jangan sampai kita lupa ya. Dalam makalah, paragraf harus rapi, rata kanan dan rata kiri. Oke, selanjutnya. Dalam sebuah paragraf pun, antara baris pertama, baris kedua, dan seterusnya, itu tidak bolehlah terlalu rapat dan juga terlalu jauh. Maka line spacingnya ya, line spacing atau jarak antara baris pertama, baris keduanya itu dan baris selanjutnya bisa kita atur di sini di paragraf. Lalu kita pilih yang ada di atas sini, line and paragraph spacing. Kita klik, lalu kita pilih 1,5. Nah, ini adalah ukuran line spacing yang sesuai untuk membuat makalah 1,5 ya. Jika 1,0 akan terlalu sempit, 2,0 akan terlalu lebar. Umumnya kita harus memilih 1,5 untuk jarak antara baris 1 dan baris kedua ini ya, agar tidak terlalu dekat dan juga tidak terlalu jauh. Oke, selanjutnya adalah margin. Margin itu adalah pembatas antara ini, kertas ini ya, antara samping kirinya, samping kanan, dan atas, dan juga bawah. Itulah marginnya. Dan harus kita atur juga. Pengaturan marginnya kita atur di sini, page layout, lalu margin. Oke. Di sini saya memakai custom margin. Nah, kita custom margin. Nah, di sini margin saya belum sesuai ya. Untuk makalah, margin yang umumnya adalah top. Top itu berarti bagian atas. Bagian atasnya adalah 4 cm. Left itu bagian kiri. Kirinya juga 4 cm. Lalu bottom itu adalah bagian bawahnya. Kita bikin 3 cm. Dan right itu kanan juga 3 cm. Lalu tinggal kita klik OK. Nah, jadi untuk margin dalam makalah umumnya yang biasa dipakai, dan sebaiknya kita mengikuti ini ya, jangan terlalu asal-asal kita buatnya kan. Marginnya itu adalah seperti yang tadi ya, atasnya top 4, left kirinya 4, bottom bawahnya 3, right kanan 3 cm. Lalu yang terakhir, dalam membuat makalah ketika pembahasan kita banyak ya, semisal di sini contohnya bab 2 ada A, pengertian fasal dan wasal. Lalu di sini ada B, tempat wasal dan fasal. Lalu di bagian B ini ternyata ada lagi pembagiannya. 1, tempat wasal. Dan di tempat wasal sini masih ada lagi pembagiannya. Nah, untuk urutan apa yang harus kita pakai sebagai awalannya ini, apakah angka atau huruf itu? Di sini saya memiliki contohnya. Di sini. Dalam urutan pertamanya kita menggunakan abjad dengan huruf besar. Abjad dengan kapital ya. A, B, C, D. Lalu jika dalam satu pembahasan itu masih memiliki pembahasan lagi di dalamnya, maka kita buat dengan angka. Dan jika masih ada lagi pembahasan di dalamnya, maka kita buat dengan huruf kecil. Lalu jika masih ada pembagiannya lagi di dalam, kita buat lagi dengan angka dengan tutup kurung. Nah, angka dengan tutup kurung.
Lalu jika masih ada lagi pembagian di dalamnya, kita buat dengan huruf kecil dengan tutup kurung. Lalu jika masih ada lagi pembagian di dalam pembahasan tadi, maka kita buat dengan angka Romawi tutup kurung. Ya, contohnya di sini kebudayaan di Banyuwangi. Di dalam pembahasan ini masih ada lagi 3 pembagian. Maka kita buat dengan angka Romawi I1, I2, I3 dengan kita tambahkan sini tutup kurung. Jadi itu tidak asal ya. Tidak bisa kita dari huruf besar langsung ke huruf kecil. Ini urutan yang bisa kalian jadikan contoh ketika membuat sebuah makalah. Oke, sekian dari saya. Apabila ada yang salah kata, mohon maaf sebelumnya, dan apabila yang ada dari kawan-kawan ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.